SMP Negeri 4 Tangerang Selatan menyebut salah satu siswa dinyatakan positif COVID-19. Akibatnya sekolah ditutup sementara dan kembali memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh hingga Rabu pekan depan. Pasca penutupan sementara, ruang kelas belajar dan ruang pengajar di SMPN 4 Tangerang Selatan di Jalan Pamulang Permai Barat 2, Pamulang, sepi tanpa aktivitas. Sterilisasi dan penyemprotan disinfektan juga dilakukan pihak sekolah. Sebelumnya, satu siswa kelas 8 dinyatakan positif melalui tes usap di puskesmas. Selanjutnya, uji usap massal siswa kelas 8 dan para pengajar juga dilakukan untuk mencegah penyebaran corona. Dan kita akan bahas lebih dalam dengan Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Anggraini Alam siang ini. Selamat siang, Dr. Anggi. Selamat siang. Oke, ini angka Apa kabar? COVID sehat, Dok. Semoga dokter juga selalu sehat. Amin. Kita akan bahas soal angka COVID yang semakin tinggi, tapi terutama ini yang menyerang anak-anak, bukan hanya yang sekolah, Dok, dari usia 5 sampai mungkin 18 atau 6 sampai 18, tapi juga di bawah 5 tahun atau balita. Sudah terlihatkah, Dok, dengan angka penyebaran COVID yang tinggi ini, apakah memang didominasi oleh anak-anak? Terima kasih banyak. Kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, setiap minggu ketua kami, Ketua PP IGAI, itu mengumpulkan para ketua cabang. Dan di sanalah kami mendapatkan informasi langsung dari setiap cabang seluruh Indonesia terkait dengan kondisi COVID anak yang rawat. Tentu ini adalah yang rawat atau memang dilakukan pemeriksaan oleh masing-masing para dokter spesialis anak dan memang menunjukkan adanya peningkatan. Dan tampak pula di website gugus tugas COVID secara nasional, anak itu 13,1% dari keseluruhan kasus. Kalau kasus meningkat, tentu di sana pun tampak kasus anak meningkat pula. Mungkin demikian, Mbak Paskalis. Apakah ini bisa disimpulkan, Dok, kalau Omikron ini lebih berbahaya untuk anak-anak? Jadi terkait dengan Omikron, masalahnya bukan bahaya atau tidak berbahaya, tetapi adalah secara kumulatif, secara jumlah, dia akan menjadi banyak karena penularannya yang tinggi. Dan kita punya anak-anak yang memiliki komorbid, yaitu penyakit-penyakit sebelumnya. Bila COVID ini secara apapun ya, mau dia Delta, mau Omikron, terkena yang ada komorbid, komorbid itu bukan hanya penyakit seperti punya penyakit keganasan atau penyakit imunologi, jantung, ginjal atau organ lain, juga komorbid itu adalah gemuk. Komorbid itu juga termasuk yang punya diabetes, yang ada atopi atau asma, itu kita juga hitung komorbid. Nah, kita tahu betul bila mana anak-anak dengan komorbid terkena COVID, apapun itu variannya, ya cenderung akan menjadi berat. Dan jangan lupa ada belakangnya, agak berbeda dengan dewasa. Anak itu punya kondisi yang namanya MIS-C. MIS-C itu multi system inflammatory syndrome in COVID pada children. Dia itu kalau kena MIS-C, anak itu jelek sekali. Nah, kasus-kasus ini yang membutuhkan ruang rawat inap bahkan sampai ICU. Oke. Lalu Dok, lebih soal misi ini sebenarnya bagaimana cara Omikron atau virus COVID-19 varian Omikron ini menyerang, lalu yang membedakan sampai anak-anak bisa terkena tadi istilahnya misi atau tidak, itu bagaimana, Dokter Anggi? Itu tidak mudah. Buat dokter pun itu bukan hal yang mudah. Karena pada saat anak-anak itu awal terkena COVID seperti yang nggak apa-apa. Mungkin bapak ibunya
Oh iya, terkena COVID, tapi anaknya nggak apa-apa. Hanya next 2-6 minggu kemudian atau bulan depannya, tiba-tiba anak itu kok ada demam tinggi, masuk dengan kondisi shock. Bayangkan Indonesia ini sudah dengue-nya ada, masuk pasien seperti shock, atau ini adalah misi akibat lampau dia kena COVID tidak mengapa, tetapi kemudian respons tubuh anak itu berlebih. Jadi seperti respons imun yang terlambat tetapi berlebihan sehingga mampu membuat kondisi berat sampai fatal. Itu adalah misi, bisa terjadi, sangat bisa terjadi pada anak. Long COVID pada dewasa juga bisa terjadi pada anak. Oleh karena itu, kalau kumulatif kasus COVID meningkat, anak pasti juga meningkat. Gugus tugas memperlihatkan 13,1%. Artinya 13,1% anak Indonesia itu potensial untuk mengalami kondisi long COVID sebagaimana dewasa ya. Sulit konsentrasi, makannya jadi turun, nanti anak Indonesia jadi kurus semua. Belum lagi adanya sudah ada laporan jangka panjang ternyata ada penyakit-penyakit degeneratif bisa terjadi pada anak, serta tadi misi itu kalau 200.000 kasus terjadi di Indonesia, mau anak mau dewasa, satu di antaranya dia bisa menjadi misi. Itu angka yang kita dapat, kita ekstrapolasi dari hasil-hasil penelitian negara maju. Ini kondisinya sebenarnya cukup berat karena sekarang juga ada lagi musim DPD, Dok. Lagi cuaca juga lagi nggak menentu, anak-anak banyak sakit, batuk, pilek. Gimana cara membedakannya? Apakah ini COVID atau ini batuk flu biasa atau ini ternyata DBD? Ini karena banyak sekali penyakitnya, Dok. Bagaimana Dokter Anggi? Biarlah dokter spesialis anaknya nanti yang membedakan, Bapak Skalis. Tetapi prinsip adalah segera periksakan diri, periksakan anak ke pelayanan kesehatan terdekat. Dan bila mana ada tanda bahaya itu apa? Misalnya anaknya itu menjadi gelisah, anaknya tampak loyo lemah, tidak mau minum makan, urinnya atau berkemihnya sudah 6 jam ini kok belum ada juga yang keluar, atau dia muntah-muntah, atau ada diare hebat, ada kejang, ada suatu nyeri, misalnya di perut yang hebat, ada yang beda dan tampak berat, segera bawa ke rumah sakit. Itu yang mungkin kami bisa informasikan kepada masyarakat, kepada orang tua, agar mencegah anak tidak buruk dulu begitu sampai rumah sakit. Apabila dia segera dibawa bila mana ada tanda bahaya. Oke, tapi ada nggak sih Dok masker atau jenis masker terutama untuk anak-anak ini yang setidaknya bisa mencegah ketika mungkin ada anak harus terpaksa keluar rumah menggunakan masker, jenis apa yang paling baik yang digunakan anak-anak Dok? Sebelum masker, saya mundur dulu sedikit bahwa pada anak, apalagi yang belum divaksin, janganlah orang tua membawa keluar. Biarlah kita simpan dulu di rumah. Apabila memang perlu betul keluar rumah, misalnya memang harus dilakukan imunisasi. Nah, jangan lupa imunisasi ya anak-anak ya. Maka dia silakan keluar rumah dengan menerapkan protokol kesehatan secara komprehensif. Tidak hanya maskernya, tidak hanya jenis maskernya. Yang pasti anak di bawah 2 tahun itu sulit menggunakan masker. Dan juga nanti choking atau tersedak bisa terjadi. Oleh karena itu pakaikan mereka setidaknya face shield bila mana misalnya mau ke dokter. Untuk anak yang lebih besar, gunakan masker yang betul-betul menutup semuanya. Dan khusus varian Omikron, mungkin nanti dari pemerintah juga akan mengeluarkan suatu rekomendasi bahwa masker yang kita inginkan adalah di masyarakat itu jangan masker kain lagi.
Tampaknya kalau di televisi saya lihat di Kompas TV sudah sangat bagus. Itu anak-anak bisa menggunakan masker dengan baik. Jangan lupa tertutup samping-sampingnya. Kalau memang tidak ada ukuran khusus anak, maka yang dewasa dibuat menjadi lebih fit. Dengan tata cara ada diikat, mudah sekali. Jadi jangan putus asa kalau tidak punya ukuran anak, maka kita buat menjadi lebih sesuai dengan bentuk muka mereka. Ini tentu penting juga untuk anak-anak yang mungkin belum vaksin tapi harus pergi ke sekolah karena wajib sekolah. Jadi yang penting adalah tertutup, tapi sekarang kan jenisnya banyak ya dok. Ada yang medis yang biasanya warna biru hijau, lalu ada 94, ada 95. Itu berarti tidak prioritasnya adalah yang penting tertutup untuk hidung sampai dagu ya dok? Benar sekali, demikian adanya. Tetapi lagi-lagi bukan hanya masker, terutama remaja ini. Makanya tadi ada di Bandung sampai ditutup. Remaja itu paling senang kumpul, lupa buka maskernya, lupa jaga jaraknya, lupa untuk cuci tangannya, lupa mandi atau bertukar pakaian dan mandi untuk begitu sampai ke rumah. Karena kita tahu khusus varian Omikron ini sudah ada penelitian lebih bertahan di kulit kita, di permukaan tubuh kita, serta di lingkungan. Oleh karena itu, bersihkan tidak hanya diri kita, juga lingkungan kita. Oke, terakhir Dokter Anggi, sudah semua diberitahukan tentunya untuk orang tua supaya bisa menjaga anak-anaknya. Tapi ini masih ada beberapa sekolah yang masih mewajibkan untuk masuk sekolah. Untuk IDAI, melihat dari lonjakan kasus yang ada dengan tadi angka 13,1% adalah anak-anak. Rekomendasi IDAI, dok, terhadap PTM ini bagaimana? Terkait dengan PTM, 5 OP atau 5 organisasi profesi IDAI adalah di dalamnya pada tanggal 13 Januari sudah memberikan surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ada pertimbangan terkait dengan PTM 100%. Utamanya pada kelompok usia 11 tahun. Anak-anak usia 11 tahun ke bawah untuk menerapkan prokes itu tampaknya belum bisa 100%. Dan belum ada vaksin terutama yang kurang dari 6 tahun. Karena waktu itu suratnya adalah masih belum ada vaksin 6-11 tahun sehingga kurang dari 11 tahun. Kemudian laporan negara-negara bahwa proporsi anak rawat karena COVID-19 kebanyakan karena Omikron, serta sudah ada laporan transmisi lokal varian Omikron di Indonesia, anak potensial yang tadi dikatakan komplikasi berat misi, serta ada long COVID sebagaimana dewasa. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar anak dan keluarga tetap diperbolehkan memilih. Pembelajarannya ini boleh jarak jauh berdasarkan kondisi dan profil risiko dari masing-masing keluarga. Sedangkan anak dengan komorbid dihimbau untuk memeriksakan diri terlebih dulu ke dokter yang biasa menanganinya. Kemudian tentunya kita ingin selain protokol kesehatan secara disiplin diterapkan anak-anak sekolah, imunisasi juga sangat penting. Lengkapi untuk 2 kali. Dan tentunya kita sangat senang dengan adanya berita tadi, bagaimana Dinas Kesehatan membuka sekolah, tampaknya transparan, dan ini tentunya akan meningkatkan keamanan publik. Mungkin demikian yang dari surat rekomendasi yang kami berikan. Terima kasih banyak Dokter Anggi sudah berbagi informasi. Semoga pesan ini juga sampai tidak hanya ke pemerintah tapi juga orang tua untuk sama-sama menjaga anak-anak dari varian Omikron COVID-19 saat ini. Terima kasih Dokter Anggi. Terima kasih. Sehat selalu dan salam saya. Garda terdepan untuk protokol kesehatan adalah masyarakat. Kami adalah garda terdepan dalam menata laksana pasien COVID-19. Baik, terima kasih Dokter Anggi.